Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Dikarenakan video yang tadi pertama diupload itu banyak errornya ya, jadi banyak freeze, maka Bapak buat lagi ini dan nanti akan Bapak upload YouTube. Nah, untuk materinya tetap ya, tetap sama dengan video yang tadi. Jadi Bapak akan membahas ulang tentang si input-output pada bahasa C. Kenapa kita harus bahas ulang? Karena ketika Bapak cek tugasnya itu masih banyak yang ngaconya gitu ya. Kelihatannya benar tapi pas cek programnya kok salah gitu. Oleh karena itu kita akan bahas kembali tentang proses input output atau ya sistem input output pada bahasa C. Nah, kita bayangkan ketika membuat variabel itu kita punya wadah dan wadah tersebut punya nama dan juga hanya bisa diisi oleh satu jenis. Ya, satu jenis yang sama gitu. Misalnya kita mau punya wadah yang isinya tentang buah-buahan ya, isinya cuma bisa diisi buah-buahan gitu. Nah, kalau di sini tipenya berdasarkan tipe data. Jadi si wadah tersebut hanya bisa diisi oleh satu tipe data. Baik itu integer dengan bulat ya, float ataupun char atau string. Artinya dia hanya bisa diisi oleh satu jenis saja. Walaupun isinya bisa berapapun gitu. Ya, tapi dia tetap satu jenis. Dan dia harus punya yang namanya nama gitu. Karena nanti kan kalau ini satu sih gampang gitu ya, pasti itu panjang. Tapi kalau nanti sudah banyak wadahnya, itu kita harus punya nama yang berbeda setiap wadahnya. Jadi setiap variabel itu punya nama yang berbeda. Kita akan lanjut. Ada yang namanya proses input dan output. Nah, ini sesuai dengan namanya. In itu memasukkan, out itu mengeluarkan gitu kan ya. Tapi jangan langsung ditangkap seperti itu, jangan dipahami seperti itu langsung. Karena akan ada yang berbeda. Jadi kita mengertinya atau memahaminya, input itu proses menuliskan data ke dalam si wadah ini atau memasukkan datanya. Ya, datanya berapa? Kalau misalnya kita ini tentukan hanya bisa integer, misalnya data tersebut adalah angka 2 gitu, masukkan aja. Kita menginputkan dengan command scanf. Kan ya, ada formatnya. Kita masukkan angka 2. Nah, sekarang isi si panjang ini adalah 2. Kalau tadi sebelum kita isikan itu isinya kosong. Kosong tuh nggak ada apa-apanya, bukan 0 ya. 0 tuh ada. 0. Ini isinya kosong sekarang karena belum diapa-apakan. Setelah kita pakai command scanf, nah kita memasukkan atau menuliskan data 2 ke dalam variabel panjang ini menggunakan scanf. Setelah itu kita lakukan lagi input 2 kali. Nah, yang kedua misalnya kita isikan datanya 5 nih. Nah, ketika 5 dimasukkan atau dituliskan, nah yang 2 ini otomatis hilang. Dia berganti menjadi 5. Gitu. Atau lebih mudahnya yang 2 ini asalnya 2, kita input hasilnya menjadi 5 gitu. Yang 2-nya nggak diapa-apakan, maksudnya nggak dianggap ada lagi, hilang. Gitu. Nah, itu proses input. Misalnya kita lakukan lagi yang ketiga, kita memasukkan data isinya 10 misalnya. Nah, yang 5 ini hilang, diganti dengan 10. Artinya, si variabel panjang ini, atau semua variabel itu isinya adalah nilai yang terakhir di input. Pertama kan tadi 2 ya, kedua 5, yang ketiga atau yang terakhir ini 10. Nah, berarti isinya adalah sekarang 10. Gitu. Ya. Artinya nilai yang terakhir yang dimasukkan itu adalah yang isi dari si variabel tersebut. Nah, itu input. Sekarang ada yang namanya output. Output itu kan mengeluarkan kalau bahasa itunya ya. Tapi kalau di pemahamannya kalian bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan kan yang asalnya ada dikeluarkan jadi hilang kan asalnya ya. Jadi output itu proses membaca
data yang ada dalam si variabel tersebut. Di sini kan ada datanya 10. Nah, kita nggak dikeluarkan, tapi dibaca, oh ternyata isinya adalah 10. Nah, untuk output, kita menggunakan perintah printf, gitu ya. Oke, kita akan coba buat programnya langsung. File, new, atau kita klik di sini ya, create a new project, files, C, group, next, C doang ya, next. Sini kasih nama input output 3. Save. Itu finish. Pertama kita ketikkan adalah hashtag include kurung siku apa hashtag dio.h itu ya. Kita nggak akan buat konstanta, jadi kita lewat langsung ke int main kurung buka kurung tutup, lalu enter ya, kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita akan buat variabel. Kita akan coba buatkan program yang ini tadi ya. Nama variabelnya panjang. Tipe datanya apa ini? Integer. Berarti int spasi. Kita mau kasih nama panjang. Nah, dan kita akan isi. Kalau kita gini doang ya. Nah, ini buat variabelnya isinya nggak ada apa-apanya. Kosong. Kita akan coba isi. Oke, sama dengan kita akan isi angka 2 misalnya. Kayak gini. Kita menginputkan langsung angka 2 ke dalam si panjang. Kalau kita pakai sama dengan setelah nama variabel di sini. Nah, selanjutnya kita akan cek benar nggak sih isi si panjang ini 2. Caranya gimana? Pakai perintah printf. Kurung buka, kutip, isi dari variabel panjang adalah, nah di sini jangan ketikkan langsung 2. Kemarin banyaknya kayak gitu. Di sini dipakai scanf gitu ya. Tapi di sininya langsung diisi. Artinya kan si variabelnya nggak berfungsi jadinya. Di sini kita kan mau memunculkan isi dari variabel. Caranya dengan printf. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, lihat tipe data yang akan kita munculkan itu apa. Tipe datanya adalah integer. Berarti di sini pakai persen %i atau persen %d. Gitu. Setelah itu, kita keluar dari kutipnya, kasih tanda koma. Nah, yang mau kita munculkan variabel apa? Variabel panjang. Ketika langsung ketik nama variabelnya panjang gitu. Titik koma. Kita coba build ya. Aman, kita run. Tuh, isi dari variabel panjang adalah 2. Yang 2-nya kan nggak Bapak ketik langsung di sini kan, tapi dia membaca isinya. Kita coba ganti nih. Jadi 100 gitu. Run, langsung 100. Kita nggak ngubah ininya lagi kan. Kita ngubah ininya, otomatisnya ikut berubah. Gitu artinya ya. Oke, kita akan coba bikin proses scanf atau input scanf ya. Kita ketik scanf, kurung buka, kutip. Karena kita mau memasukkan data ke variabel panjang, dan tipe datanya adalah integer, maka di sini adalah persen %i. Gitu. Kenapa i? Karena integer yang kita akan masukkan. Nah, keluar dari kutip, kasih koma, kita mau masukkan ke variabel apa? Variabel panjang. Kita ketikkan dulu, panjang. Jangan gini doang, tapi kalau di scanf, di setiap awal variabelnya pakai tanda ampersand atau simbol dan gini. Artinya ini tuh mau diterjemahkan ke bahasa manusia, masukkan data tipe datanya integer ke dalam variabel panjang gitu. Ya. Kita coba nih. Aman ya, kita build, run. Nah, tapi jadi muncul masalah nih, ini harus ngapain? Cuma ketik-ketik doang. Kita nggak tahu harus ngapain gitu ya. Atau nanti kalau programnya dipakai sama orang lain, ini harus ngapain? Nggak jelas.
Makanya jangan langsung scanf, tapi kita kasih info dulu harus ngapain nih. Printf ya, kurung buka, kutip. Kita mau kasih keterangan bahwa silahkan masukkan data untuk panjang gitu. Jadi masukkan nilai panjang gitulah. Titik 2 spasi. Terus kita titik koma di ujungnya. Build, kita run. Nah, kan jelas, oh harus masukin nilai panjang. Udah saya masukin angka 3 deh. Setelah itu enter. Ya, isi dari variabel panjang adalah 3. Padahal sebelumnya isinya 100 kan, kita udah setting di awal. Tapi karena ada proses scanf lagi dan memasukkan nilai ke dalam si variabel panjang, yang 100 ini hilang. Tapi diganti oleh nilai yang baru. Nilai yang baru ya adalah 3. Coba lagi misalnya 65 gitu. Nah, ini otomatis. Jadi kita nggak usah ngeditinnya lagi, kita hanya perlu memasukkan nilainya ketika diminta. Kayak gitu. Itu proses, ini scanf-nya input ya, ini proses mengeluarkannya, membacanya. Menggunakan si %i, printf, dan nama variabelnya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba buat 2 variabel. Yang pertama panjang, kedua kita akan coba tipe datanya Bapak akan ganti jadi float. Yaitu tipe data untuk bilangan koma-komaan. Nama variabelnya Bapak kasih lebar. Nah, untuk nilainya Bapak nggak kasih apa-apa. Artinya sekarang kita punya 2 wadah. Ini singkirkan dulu ya. Yang tadi yang pertama variabelnya panjang. Nah, ini namanya lebar. Yang panjang tadi kan isinya 100 ya. Yang lebar ini nggak ada apa-apanya. Masih kosong. Kayak gitulah. Isinya kosong. Nah, sekarang kita punya 2 wadah nih. Yang ini khusus integer, yang ini khusus float. Nggak bisa tukar-tukar tuh. Kita akan balik lagi. Nah, selanjutnya Bapak akan buat lagi kayak gini lagi. Meminta untuk memasukkan nilai panjang. Lihat urutannya ya. Nanya, isi. Berarti sekarang nanya dulu. Kita bisa copy aja langsung ininya nih. Copy, enter, di sini paste. Ini tinggal edit. Jadi lebar. Nah, ini juga perhatikan karena kita memasukkan nilai yang lebar itu kan tipe datanya float. Makanya di sini nggak boleh %i, tapi harus %f. Dan ini nama variabelnya adalah lebar karena kita ingin memasukkan ke dalam variabel lebar. Kita build dulu, aman nggak? Aman, kita run. Masukkan nilai panjang 4. Yang lebar 2,5. Isi dari variabel panjang adalah 4. Betul tidak? Betul, tapi yang lebarnya ini nggak dimunculkan. Bagaimana cara memunculkannya? Caranya adalah kita lanjut aja di sini. Kita bisa gabungkan. Jadi di sini pakai koma gitu ya, lanjutannya atau titik lah, spasi, isi dari variabel lebar adalah, oke, kalau tadi kita ngambilnya si panjang itu integer, berarti sekarang di sini float %f. Oke. Nah, di sini yang penting, lihat urutannya. Pertama kita munculkan yang si panjangnya kan, yang kedua lebarnya. Nah, itu urutan yang ini juga harus sama. Panjang dulu, kasih koma lagi di sini, lebar. Kayak gitu. Ya, kalau kita ketukar, nanti kita coba. Aman, kita run. Nilai panjang 4. Nilai lebar 2,5. Isi dari variabel panjang adalah 4, isi dari variabel lebar adalah 2,5000. Betul? Betul. Ya. Artinya program ini sudah betul. Ini benar, panjang dulu gitu ya. Yang keduanya lebarnya,
tipe datanya sesuai. Kalau yang terjadi salah, misalnya kita nih lebar dulu nih. Nah, ininya panjang. Ini kan harusnya panjang dulu, terus lebar isinya kebalik, lebar dulu terus panjang. Yang terjadi apa? Kita coba build, run. Di sini masih oke, nggak ada error, nggak ada apa-apa. 4, 2,5. Lihat, isi dari variabel panjang adalah 0. Variabel lebar adalah 0. Ini kan salah, karena kita kurang tepat dalam menulis di sininya. Ini urutannya terbalik. Ya, jadi sesuaikan. Kalau ini panjang dulu, yang kita mau munculkan, panjangkan persen ini. Berarti panjang dulu di sininya. Yang ini persen F. Lebar gitu loh. Ya, urutannya harus sesuai. Kayak gitu, paham ya? Itu simpelnya kayak gitu. Ini 2 variabel. Nah, sekarang selain itu, kita juga bisa si bahasa C ini bisa menghitung atau bisa melakukan operasi aritmetika. Tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Nah, di sini kita akan coba buat program untuk menghitung luas suatu bidang. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar ya. Kalau panjang dan lebar ini artinya bidangnya itu persegi panjang. Makanya kita akan buat satu variabel lagi namanya luas. Ya. Namanya luas, tipe datanya itu float. Kenapa float? Karena gini. Ini kan integer ya. Integer itu kan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat dikali bilangan koma-komaan, ada kemungkinan hasilnya adalah bilangan koma-komaan gitu kan ya. Makanya si luas ini kan hasil kalinya nih. Maka dia harus koma-komaan juga. Harus float berarti. Gitu. Gitu ya. Oke, cara bikin variabel bisa kayak gini, float lebar, float luas, atau kita bisa gabungkan. Ini hapus, kita kasih koma di sini, luas. Kayak gini pun sama dengan yang tadi. Gak error gitu ya. Nah, setelah itu, kan pertama kita minta nilai panjang diinputkan, minta nilai lebar diinputkan. Selanjutnya kita proses kedua nilai tadi menjadi luas. Luas, kan kita udah buat nih variabelnya. Luas sama dengan, rumusnya adalah panjangnya kan, ini nama variabelnya panjang kebetulan. Panjang. Nah, karena ini proses kali, pakai tanda bintang. Setelah itu, lebar. Jangan lupa titik koma. Gitu. Artinya gini, si nilai panjang nanti dikalikan dengan nilai lebar. Hasilnya dimasukkan ke dalam luas. Gitu. Karena di sini ada sama dengan ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, nanti dimasukkan ke dalam luas. Nah, di sini kita coba tambahkan. Luasnya adalah, nah di sini kan karena kita memunculkan luas berarti persen F ya, karena float. Nah, di sini tinggal tambahin aja, koma, luas gitu. Lihat urutannya. Ya, di sini luas yang ketiga. Jadi luas itu terakhir. Setelah itu kita coba build. Kita run. Masukkan nilai panjang 4, masukkan nilai lebar 2,5. Lihat, isi dari variabel panjang adalah 4. Betul ya? Isi dari variabel lebar adalah 2,5,000. 2,5000. Luasnya adalah 10,000. Benar ya? 4 kali 2,5 hasilnya 10. Kayak gitu. Kita akan coba ini ubah kata-katanya menjadi sini.
Kayak gini, luas persegi yang memiliki nilai panjang blank gitu ya, dan nilai lebar blank adalah blank. Lihat yang muncul pertama adalah panjang, lebar, luas. Nah, di sini kita ganti. Yang panjang itu tadi persen I. Yang lebar, karena float, dia persen F. Yang ini juga sama persen F. Ininya nggak usah diubah, karena urutannya sudah tepat. Panjang, lebar, luas. Kita build, putaran, nilai panjang, 4, 2,5. Nah, masih sesuai. Tapi muncul pertanyaan nih, ini kan nolnya banyak banget nih belakang koma. Saya nggak mau banyak-banyak banget nih, pengennya cuma 1 atau 2 lah, maksimal gitu ya. Caranya adalah kita menggunakan persen F-nya, jangan persen F doang. Kalau kita mau munculkan 2 angka di belakang koma, pakainya titik 2F. 2 angka di belakang koma artinya ini. Misalnya yang ini 1F deh, 1 angka di belakang koma, yang ini 2F deh. Gitu. Artinya nanti yang lebar tuh hanya 1 angka di belakang koma, yang luasnya 2 angka di belakang koma. Kita coba build, putaran, masukkan nilai panjang 4, nilai lebar 2,5, ya betul ya, ini integer nggak masalah. Nah ini lihat di bagian float, lebarnya karena kita settingnya 1. Nah artinya dia hanya 1 angka di belakang koma. Untuk yang luasnya, itu 2 angka di belakang koma. Lihat, sesuai. Dan ini kita bisa pakai buat hitung luas beneran gitu. Misal kita punya ruangan nih, panjangnya tuh ternyata 4 meter, jangan ketemu ya 6 meter lah gitu ya. Lebarnya ternyata 3,75. 3,7 deh. Hasilnya gimana? Langsung enter aja. Luas persegi yang memiliki nilai panjang 6 dan nilai lebar 3,7 adalah 22,20. Betul nggak? Betul ya. 16 tambah 4,2. 6,2. Nah, ini merupakan contoh penggunaan input-output dan aritmetikanya. Untuk aritmetika akan dibahas lebih detail di minggu depan. Yang jelas, untuk kali ini Bapak ingin kalian paham tentang konsep input-output. Ingat lagi ya, kalau input, dia akan berisi nilai variabel yang terakhir diinputkan. Untuk output, dia akan membaca isi dari variabel tersebut. Dan untuk si persen-persenannya ini, format namanya ya. Format untuk float tuh kayak gini, persen F, format untuk integer, persen I atau persen D. Dan untuk bagian printf mengoutputkan, kalau nggak ada koma setelah kutip ini, artinya dia hanya munculkan teks ini saja. Ya, kan nggak ada koma nih setelah ini. Artinya dia hanya munculkan teks yang dalam kutip saja. Kalau ada koma setelah kutip 2 ini kan ada koma dan ada variabel, artinya dia membaca isi variabel yang diminta ini. Gitu. Paham ya? Mungkin itu aja mungkin anak-anak untuk hari ini. Tugasnya sudah Bapak sertakan di Moodle. Kalian boleh tanya untuk yang kurang mengerti. Jadi untuk yang video tadi isinya sama aja sebenarnya, cuman mungkin karena ada freeze-freeze-nya banyak yang gak jelas, makanya Bapak buatkan lagi. Ini untuk yang teksnya nih kalau nggak jelas nih intinya kayak gini nih ya. Kalian bisa pause, bisa ketik buat latihan. Kayak gitu. Tugasnya silakan dikerjakan, pengumpulannya maksimal hari Minggu. Jadi kalian bisa pahami dulu, nggak usah buru-buru. Nanti yang diupload 2 ya, screenshot program dan screenshot hasilnya. Terima kasih, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.